Akila tampak sibuk malam itu, tapi tetap memesona. Sebagai manajer band Six Play, ia bergerak ke sana kemari, memastikan segala keperluan teknis berjalan lancar. Dari urusan personel, panggung, sampai hal-hal kecil, semua ditangani dengan sigap dan cekatan. Wajahnya bersinar oleh kegembiraan, dan siapapun yang melihatnya bisa merasakan aura semangat dari dirinya. Tak sedikit yang menyadari bahwa kesuksesan malam itu bukan hanya milik para musisi di atas panggung, tapi juga milik Akila gadis yang bekerja tanpa sorotan, tapi berperan besar di balik layar. Dari kejauhan, pandangan Harry tak pernah lepas dari sosok Akila. Ia duduk tenang di sudut ruangan, matanya teduh, dalam, namun tajam mengamati. Tatapan itu bukan karena hasrat, melainkan karena kekaguman yang tulus. Ia menyaksikan dengan penuh hormat bagaimana Akila membawa band itu dari titik nol hingga mencapai pencapaian malam ini. Ketangguhan, keberanian, dan dedikasi yang Akila miliki itu semua membuat Harry terdiam dalam rasa kagum yang dalam. Baginya, Akila bukan hanya gadis manis, ia adalah sosok luar biasa yang jarang ditemui. Namun, sorotan mata Harry tak luput dari perhatian Yuke, gadis yang selama ini diam-diam menyukainya. Ia berdiri di tengah kerumunan, mencoba menarik perhatian dengan berbagai cara. Tapi malam itu, Yuka kalah telak. Perhatian Harry tak sedikit pun beralih dari Akila. Ketika acara usai, Akila terlihat berjalan pulang seorang diri. Sebuah kesempatan yang tak Harry sia-siakan. Ia menghampiri dan menawarkan diri untuk menemani Akila pulang. Di sepanjang perjalanan, mereka terlibat percakapan ringan tapi hangat. Malam itu terasa berbeda bagi Akila. Bersama Harry, ia merasa nyaman seperti bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut dihakimi atau dibandingkan. Harry mendengarkan dengan sabar. Ia menyimak cerita-cerita kecil tentang perjuangan Akila membentuk band, kecemasan menjelang tampil, dan rasa haru ketika melihat ibunya hadir di tengah keramaian. Semua itu Harry simpan dalam hatinya, karena ia tahu kisah kecil seperti itu hanya diceritakan kepada orang yang dipercaya. Tepat saat tiba di depan rumah, Akila menoleh dan tersenyum. Senyum tulus, hangat, tanpa banyak kata. Ia hanya mengucapkan terima kasih, lalu berdoa agar suatu hari nanti Harry bisa menemukan seseorang yang cantik, baik hati, dan murah senyum, seseorang yang pantas mendapat ketulusan seperti milik Harry. Harry tak berkata apapun, ia hanya menatap mata Akila dengan lembut. Dalam tatapannya tersembunyi perasaan yang dalam yang mungkin belum sepenuhnya Akila sadari. Tapi Harry tidak terburu-buru. Ia tahu cinta yang tulus tak meminta balasan. Ia hanya ingin Akila bahagia dengan siapapun yang akan dipilihnya nanti. Ketika Akila masuk ke rumah, Harry masih duduk di atas motornya. Ia menatap pintu yang perlahan tertutup, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Tanpa sepatah kata, ia berdoa untuk kebahagiaan Akila, untuk harapan yang dayam-dayam ia simpan sendiri. Ia akan tetap menjadi penjaga dalam dia menemani dari kejauhan, menjadi sinar yang setia. Malam itu, Bu Mayang dan Tan Rita juga hadir di Traskaf. Wajah Bu Mayang penuh rasa bangga saat melihat putri angkatnya tampil, meski dari balik panggung. Ini malam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia sempat menganggap Akila sebagai beban, bahkan sempat melarangnya bermain musik. Tapi malam ini, ia melihat sendiri betapa besar potensi anak itu. Dalam diam, Bu Mayang bersyukur telah diberi kesempatan kedua untuk menjadi ibu yang lebih baik. Malam itu adalah malam kemenangan bagi Akila, bagi Bu Mayang, dan juga bagi Harry. Harry mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta sejati
tak selalu harus lantang dinyatakan dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bergerak cepat. Harry memilih untuk menunggu. Ia percaya menunggu pun bisa menjadi bentuk cinta yang paling kuat. Mungkin suatu hari nanti, Akila akan menyadari dari tatapan mata yang tak pernah berpaling, dari perhatian yang tak pernah putus, atau dari keberadaannya yang selalu ada bahkan sebelum ia sempat diminta. Tapi, sebelum hari itu tiba, Harry memilih mencintai dalam sunyi. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak meminta balasan. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan, yang tidak pergi saat Akila berada di titik paling rapuh. Karena bagi Harry, cinta yang paling murni adalah yang tidak pernah meminta, hanya memberi. Dan selama Akila bahagia, maka diamnya adalah suara paling lantang dari cinta yang sebenarnya.